Halo guys, perkenalkan nama saya adalah Syarifah Amira Najla. Saya adalah mahasiswa kedokteran umum Universitas Mula Warman. Pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pewarnaan bakteri dan juga jamur. Ini adalah tugas yang diberikan kepada saya di bagian praktikum mikrobiologi blok 5 modul 5. Di sini saya ngejelasin dua pewarnaan bakteri dan juga dua pewarnaan jamur. Sebenarnya pewarnaan bakteri dan jamur itu ada banyak, cuman di sini saya fokus untuk membahas itu. Di sini saya bikin bagannya. Di sini pewarnaan yang saya jelaskan nanti ada punyanya bakteri dan juga punyanya jamur. Terus bakteri dibagi dua, pewarnaan Gram dan juga pewarnaan Nielsen. Terus di bagian pewarnaan jamur saya akan menjelaskan pewarnaan KOH dan juga LPCB. Pertama, saya akan ngejelasin tentang pewarnaan bakteri Gram. Tujuannya adalah untuk melihat bentuk atau morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan Gram dari bakteri. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih Gram positif dan Gram negatif itu bedanya apa. Nah, di sini sudah saya cari gambarnya. Bakteri Gram positif itu peptidoglikannya itu tebal, sekitar 30 lapis. Sedangkan bakteri Gram negatif itu peptidoglikannya itu tipis, cuman 1-2 lapis. Nah, pada slide ini saya udah bikin tabel untuk lebih mempermudah untuk mengerti perbedaan dari gram negatif maupun gram positif. Gram positif itu memiliki lapisan peptidoglikannya sebanyak 30 lapis, sedangkan gram negatif lebih tipis, yaitu 1-2 lapis. Terus juga susunan dinding sel gram negatif dan positif itu berbeda. Yang positif itu dia kompak, sedangkan yang negatif tidak kompak. Hal ini menyebabkan gram negatif akan lebih besar permeabilitasnya dibanding gram positif, dan juga kompleks kristal violetnya yang gram positif tidak dapat keluar dan yang negatif itu memungkinkan untuk terlepas. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pewarnaan gram. Cat gram ini terdiri dari 4 larutan. Yang pertama larutan A, larutan B, larutan C, dan larutan D. Yang larutan gram A ini memiliki komposisi sebagai berikut, dan larutan garam B atau lugol memiliki komposisi seperti berikut. Terus selanjutnya yang C, dia memiliki C ini adalah tugasnya untuk larutan peluntur. Dia isinya alkohol 90% dan juga aseton. Terus di sini ada juga larutan D atau larutan saparin. Ini adalah komposisinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan itu ada objek glass, sengklit, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat, dan juga mikroskop. Bahan-bahannya adalah biakan bakteri A dan B, larutan air garam fisiologis, dan juga satu set cat garam yang tadi sudah saya jelaskan, lalu juga minyak imersi jika kalian ingin melihat di mikroskop dengan perbesaran yang besar. Selanjutnya saya akan menayangkan video cara kerja pewarnaan gram dan saya akan sambil menjelaskannya. Itu adalah keempat larutan pewarnaan gram yang sudah saya jelaskan tadi. Ada pewarnaan gram A, gram B, gram C, dan gram D. Lalu ambil larutan gram A, tuangkan ke atas kaca preparat yang sudah ada bakterinya. Diamkan hingga 1-2 menit. Baru bilas menggunakan air mengalir. Setelah itu ambillah larutan B atau cairan lugol tadi, tuangkan ke atas kaca preparat dan diamkan sampai 30 detik. Baru bilas lagi menggunakan air mengalir. Baru lunturkanlah pewarnaan tadi menggunakan larutan ketiga, yaitu larutan C, dan diamkan selama 30 detik. Baru bilas lagi menggunakan air mengalir. Terus teteskan dengan larutan safranin dan diamkan selama 30 detik. Baru bilas dan dikibas-kibaskan untuk menghilangkan cairan yang tidak diperlukan, lalu keringkan. Setelah itu preparat ini siap untuk diamati di bawah mikroskop. Jika ingin lebih besar bisa menggunakan imersi. Terima kasih. Nah, setelah kita melakukan tadi pewarnaannya, ini adalah salah satu contoh yang saya dapat pewarnaan gram. Di sini saya memiliki bakteri E. coli dan dia termasuk ke dalam gram negatif, sedangkan S. aureus termasuk ke dalam gram positif. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya kita langsung pewarnaan bakteri lainnya ya. Jadi pewarnaan bakteri berikutnya akan saya jelaskan adalah pewarnaan ZN atau Ziehl-Neelsen. Tujuannya adalah untuk melihat sifat tahanan asam dari sebuah bakteri. Saya akan menjelaskan prosedur pewarnaannya. Sebelumnya kita harus menyiapkan pewarnaan ZN ini. Ada 3 larutan, yaitu A, B, dan C.
Nah, di sini adalah komposisi dari larutan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Mirip-mirip sama yang tadi, kecuali di sini ada tambahan yaitu masker. Karena kan ini kita ketemu larutan asam, jadi kita harus menggunakan masker. Terus ada juga objek glass, OC, lampu Bunsen, rak preparat maupun mikroskop. Terus bahan-bahannya adalah biakan bakteri, biasanya sputum, dan juga satu set cat ZN dan juga minyak imersi. Ini adalah berikut adalah video cara kerja pewarnaan bakteri ZN. Jadi ini adalah pewarnaan ZN menggunakan larutan ZNA, ZNB, dan ZNC. Juga menggunakan lampu Bunsen. Setelah itu tuangkan ZNA ke atas kaca preparat dengan penuh. Oh iya, jangan lupa menggunakan masker ya teman-teman. Lalu panaskan menggunakan lampu Bunsen, tapi jangan sampai mendidih, tapi boleh sampai berasap. Sebanyak 3 kali dan diamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan, lalu bilaslah menggunakan air mengalir. Lalu tuangkan cairan kedua ke seluruh permukaan preparat dan juga diamkan selama 2 menit. Lalu bilas menggunakan air mengalir. Lalu tuangkan cairan ketiga atau methylene blue dan diamkan selama 1 menit. Lalu bilas menggunakan air mengalir. Setelah itu tunggu kering, bisa menggunakan fiksasi ataupun dengan suhu ruangan. Lalu bisa diamati di bawah mikroskop. Ini adalah contoh hasil pewarnaan ZN. Di sini dapat kita lihat ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Yang merah itu artinya bakteri tahan asam atau fast acid. Sedangkan biru adalah bakteri yang tidak tahan asam atau non fast acid. Nah, udah selesai semua nih pewarnaan yang saya jelaskan tentang pewarnaan bakteri. Selanjutnya kita akan lanjut ke pewarnaan jamur. Nah, pewarnaan jamur kan di awal udah dijelaskan bahwa akan dibagi 2, yaitu pewarnaan KOA dan juga pewarnaan LPCB. Di sini saya akan menjelaskan pewarnaan jamur KOA. Tujuannya adalah untuk melakukan pewarnaan KOA terhadap sediaan yang berasal dari spesimen klinik. Prosedur pewarnaannya adalah menyiapkan bahan-bahan dan alatnya. Alatnya itu ada objek glass, ada cover glass, ada jarum inokulasi, OC, mikroskop, pipet pasteur, lampu Bunsen, dan juga cairan bahannya adalah cairan vagina dan juga larutan KOA 10%. Ini adalah cara kerja pewarnaan KOH. Cara kerja pewarnaan KOH pada jamur adalah pertama-tama menggunakan OSC, ambil 1 tetes larutan KOH konsentrasi 10%, lalu letakkan di atas kaca objek. Lalu panaskan OSC menggunakan lampu Bunsen dan ambil spesimen klinik yang sudah tersedia. Lalu kemudian campurkan dengan KOA 10% pada objek glass tadi. OSC dipanaskan kembali. Lalu sediaan ditutup dengan cover glass, lalu panaskan beberapa saat di atas api. Setelah itu siap dilihat di bawah mikroskop. Ini adalah hasil pewarnaan jamur KOH. Bisa dilihat hasilnya di sini. Iya, tadi pewarnaan KOH sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan pewarnaan jamur LPCB, yaitu lactophenol cotton blue. Di sini tujuannya adalah untuk melatih cara pembuatan sediaan berasal dari kultur atau biakan jamur, melakukan identifikasi genus atau spesies dari sebuah jamur dengan pewarnaan LPCB ini. Ini adalah prosedur pewarnaan LPCB. Itu adalah menyiapkan bahan dan juga alatnya. Alatnya itu objek glass, cover glass, OC, jarum inokulasi, mikroskop, pipet pasteur, dan juga lampu Bunsen. Nah, yang spesial sini ada pensil warna. Selanjutnya juga ada bahan, adalah kultur jamur A, kultur jamur B, dan juga zat pewarnanya atau LPCB-nya. LPCB. Terus ini adalah cara pekerjaan pewarnaan jamur LPCB. Cara pewarnaan jamur LPCB adalah dengan pertama-tama panaskan OSC dengan lampu Bunsen, lalu ambil larutan LPCB dan letakkan di atas objek glass. Setelah itu panaskan jarum inokulasi dan dinginkan sebentar. Setelah itu ambil sedikit koloni jamur kultur dengan menggunakan jarum tadi, lalu campurkan dengan larutan LPCB pada objek glass, tutup menggunakan cover glass, lalu dapat diperiksa di bawah mikroskop. Ini adalah contoh hasil pewarnaan jamur LPCB-nya.
Ya, sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya mohon maaf jika memang ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.